Mang Asep kok ketakutan dari dalam gitu kan. Ya udah, terus gue naruh laptop, naruh LCD gitu kan. Tiba-tiba pintu kan udah gue tutup tuh. Pintu udah gue tutup, tiba-tiba ngeblak gitu. Blak gitu, kayak orang gitu loh, kayak kebanting gitu. Kebuka, terus kebanting lagi, jeder gitu. Tutupnya juga kasar gitu. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam segmen pengalaman horor kembali. Dan sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, Mas Gugus dari Gugus Podcast. Apa kabar, Mas? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Oke, ini kan segmen horor ya, jadi gue akan mungkin cerita horor yang berkaitan dengan pabrik ya, yang bekerja di pabrik, karena gue pernah kerja di pabrik selama 6 tahun. Jadi pada saat itu gue kerja di pabrik di Bogor, salah satu pabrik keramik ya, yang pembuatan piring, gelas, kemudian ya gitulah tableware di Bogor. Dan tentunya di situ ya sedikit banyak lah cerita horor yang sebenarnya sih gue sendiri sebenarnya bukan orang yang peka terhadap hal-hal supranatural gitu, tapi karena kebetulan gue ini HRD gitu, karena gue itu bekerja di bagian HRD, pasti berita-berita tentang horor. Dan untuk berapa hal kejadian-kejadian supranatural gue ikut ngurusin gitu. HRD juga harus ngurusin. Oh, nah ini ceritanya nih. Cerita menariknya tuh banyak sebenarnya tentang hal-hal supranatural ya, apalagi terkait yang paling banyak itu kesurupan ya. Oke. Kalau tiba-tiba karyawan tiba-tiba udah kesurupan, udah jadi macan, nah itu udah ampun deh pokoknya. Jadi ada kerjaan tambahan dan produktivitas terganggu gitu. Jadi seperti itu. Nggak, saya mau nanya, HRD turun untuk hal-hal mistis. Jadi pas misalnya ada kesurupan nih, misalnya jadi kesurupan, jadi macan segala macam, itu tugas HRD apakah mewawancarai atau gimana? Yang jelas itu kalau yang jelas, kalau secara umum tugas HRD ketika kita mengalami kesurupan itu, yang jelas ini nih saran untuk mungkin ada HRD di luar atau mungkin karyawan-karyawan pabrik yang kebanyakan kan 3 shift kan. Betul. Yang pertama, kalian harus tahu list orang-orang yang bisa melakukan ruqyah gitu. Mungkin kalau bahasa dari agama Islam itu kan ruqyah ya. Atau enggak yang bisa melakukan eksorsisme lah gitu dalam agama apapun gitu. Itu yang paling penting tuh, kalau kita ngedata kita jadi udah tahu. Karena yang kejadian yang gue alamin ini karena gue nggak tahu yang bisa melakukan ruqyah siapa, hingga akhirnya gue yang meruqyah. Nah, itu kejadiannya gimana tuh? Boleh ceritain secara detail gak? Dalam arti waktu itu lu lagi ngapain? Tiba-tiba apa lu lagi dinas malam, atau istilahnya lu tiba-tiba ditelepon suruh datang atau gimana? Oke, sebenarnya sih paling banyak selama gue kerja 6 tahun ini gue nggak pernah terjadi pada karyawan kantor. Kebanyakan tuh selalu karyawan di lapangan. Memang di pabrik itu memang horor banget ya. Sepertinya tuh horor banget, apalagi kalau malam itu. Memang berapa kali gue pernah shift 2 karena ada urusan, biasanya sih ada training P3 K3 ya, training K3 yang malam hari ya, kesehatan dan keselamatan kerja itu kan ya mau nggak mau kan gue malam hari setiap kali lewat pabrik tuh memang selalu gelap gitu, walaupun ada lampu tuh masih keras mencekam gitu. Memang sepertinya sih dari poin itu sih yang membuat
environmentnya juga meyakinkan kita bahwa banyak orang tuh jadi bisa ngelihat hal-hal yang aneh gitu. Mungkin sebelum gue cerita, gue akan kasih tahu dulu layout ininya ya, layout pabrik gue gitu, layout pabrik gue yang bisa masuk ke dalam cerita gue gitu ya. Jadi pertama kan gerbang security ya, gerbang security masuk itu kiri jalan ada kantor HRD ya, kantor personalia, general affair, ruang training, ruang konseling dan lain sebagainya, termasuk dapur umum ya. Nah terus kalau di tempat gue yang dulu itu di sebelah kanan gedung HRD itu sebelah kiri, nah sebelah kanannya itu lapangan. Nah lapangan, tapi kan karyawan itu nggak boleh lewat tengah lapangan tuh, jadi memang harus melipir, harus lewat jalur kuning kan. Nah setelah ruangan HRD melipir jalur kuning itu ruang ISO, istilahnya tuh ruang ISO itu tempat untuk naruh dokumen kontrol dan IT. Kemudian sampingnya ruang ISO itu parkiran motor. Kemudian nyebrang itu kantor besar, jadi banyak, ada orang marketing, ada orang planner, ada direksi. Nah itu ruangan itu, dan termasuk ruangan HRD yang lama tuh di situ. Kemudian masuk lagi baru pabrik itu ada pabrik 1, pabrik 2, sama yang di kalau tadi kan belok kanan kantor besar, kalau lurus lagi itu nanti ada gudang sama pabrik 3, yang di pojok pabrik 3, nanti nyatunya itu di paling belakang itu ada kantin, mes dan lain sebagainya. Nah jadi kejadiannya memang beberapa kejadian menarik ya, kejadian supranatural itu keseringan orang-orang itu jadi memang kalau film Conjuring kan biasanya ada, anggaplah tuh kayak tokoh antagonis utamanya ya. Nah kalau di pabrik gua itu memang tokoh antagonis utamanya itu ada sosok kuntilanak merah memang. Oh memang dia terkenal. Gua sendiri belum pernah yang terkenal gitu, dan beberapa karyawan tuh kayaknya udah biasa aja, apalagi mereka para istilahnya supervisor di situ yang memang udah kebel gitu ya, memang bapak-bapak gitu yang udah usianya 50, yang udah berpuluh-puluh tahun kerja di situ, udah biasa aja tuh ngelihat si Mbak Kunti ini gitu. Jadi Kunti merah gitu ya, dia sering keliling, sering duduk di tangga gitu, termasuk sering nongol di kamar mandi gitu. Jadi banyak lah kalau cewek-cewek tuh kadang kalau kamar mandi terus ketakutan ada yang nongol gitu kan, kuntilanak merah gitu. Nah itu istilahnya makhluk supranatural yang di pabrik ya. Terus beberapa makhluk itu yang cukup mengganggu produksi itu adalah ketika kalau ada karyawan itu meninggal, itu suka masih kerja gitu, padahal orangnya udah meninggal, terus tiba-tiba biasanya shift 2, shift 3 itu kerja gitu. Nah satu kejadian, anggaplah di bagian apa ya, waktu itu di bagian, jadi kalau pembuatan keramik itu kan dari tanah, terus tanahnya itu diolah jadi forming, jadi dicetak tapi belum dibakar tuh, masih green, masih hijau gitu. Nah di bagian itu kebetulan ada seorang ibu-ibu ya, seorang supervisor lah ya, seorang ibu-ibu karyawati itu meninggal gitu. Dan 2 hari kemudian ada seorang perempuan juga melihat kok ada sosok ibu yang sudah meninggal itu lagi nata gitu, lagi nata keramik yang mau dibakar itu. Gitu, nata di kayak di loading, kereta loading itu, padahal kereta loading itu gelap dan maksudnya tuh remang-remang dan lagi kayaknya tuh lagi off gitu. Gitu. Jadi ada salah satu karyawati juga yang tidur, kok ngelihat si ibu ini lagi nata-nata padahal kan meninggal gitu. Nah yang nyebelinnya itu ada juga salah satu
karyawati meninggal gitu. Karyawati meninggal juga itu di area packing waktu itu. Nah, area packing itu anggaplah di pabrik bagian belakang, dan gua kan HRD kan di depan kan, HRD di depan. Jadi biasalah kalau ada yang biasanya tuh kalau kesurupan, kalau di tempat gua itu biasanya teriak-teriak gitu. Kalau nggak teriak-teriak atau nggak jadi macan biasanya. Oke. Nah, jadi kan dan pada saat itu yang dicari kan kalau seandainya ada orang kayak gitu kan pasti tandu kan. Pasti nyari tandu kan. Pasti kan nyari tandu dan pasti nyari HRD lah, karena pasti disuruh nyiapin klinik istilahnya klinik kantor disiapin gitu, bagian klinik dihubungin lah biar siap-siap lah gitu. Ya udah kan gue lari dong dari ruang HRD bawa tandu kan, dan tandunya berat banget lagi, memang tandu udah fix gitu kan. Pasti gue tuh karena ya cowok kan tim gue kan salah satunya Winda kan, istri gue, bos gue juga cewek, dan yang satunya lagi cowok itu selalu sibuk tuh kalau pagi hari gitu. Kalau kejadian kesurupannya pagi hari, pasti kalau gue sibuknya sore karena gue bagian training. Ini kesurupannya kayak shift-shiftan nih. Iya. Tapi selalu pagi. Oke, terus abis itu? Jadi ini mungkin horor tapi komedi ya. Jadi ya udah kan gue lari-lari bawa tandu, karena dan selalu ya nggak selalu juga sih, tapi keseringan posisi tandu itu lagi di ruang training karena habis ada training T3K tuh, ada praktek pengangkatan tandu lah. Jadi kan otomatis kan gue doang yang tanggung jawab karena yang di posisi itu gue gitu. Udah gue lari-lari, nyampe sana biasa lah ada yang kesurupan, katanya habis melihat apa sih, mungkin ada ngelihat karyawati yang meninggal gitu kan. Terus kesurupan, teriak-teriak, biasa kan, ditenangin, dipegang, biasanya tuh kan dipegang banyak orang, terus ada yang bikin teh hangat gitu. Gua datang, ya udah kan tenangin dulu gitu. Habis ditenangin, teh hangatnya mau udah disiapin kan, sembuh, terus alhamdulillah sembuh. Tapi nyamber gitu, istilahnya kesurupannya tuh nyamber ke orang yang habis megangin, terus habis itu teriak gitu kan. Kan yang nyebelin apa? Teh hangatnya kan cuma bikin satu gitu. Balik lagi. Teh hangat tuh sebel banget tuh. Jadi gue bingung tuh, gue mau nandu yang mana nih, kok disamperin udah sembuh orangnya, malah yang si Ono. Ya udah gue lari ke sono gitu, terus gue tawarin tandu, terus orangnya nangis, terus dikasih teh hangat udah sembuh. Di sebelah sono ini lagi kesurupan lagi, lari lagi gue ke sono. Jadi gue ngangkut yang mana ini? Nah itu gue mau tahu nih, sesering apa lu ngalamin kayak gitu pasifnya lu? Berapa kali? Kata kalau shift malam gue nggak tahu ya. Kalau shift malam itu biasanya ya kalau si shiftnya lu, Mbak. Kalau shift lu nih? Shift malam. Enggak, maksud kalau shift gue pas lu lagi shift itu, lu pernah ngalamin berapa kali? Kayak kalau yang gue kejadian itu 2 kali, 2 apa 3 kali ya, 3 kalian deh. Cuman yang satu itu lupa gue. Biasanya gue datang udah sembuh gitu karena udah ada yang ruqyah gitu, biasa kalau di Islam itu baca ayat kursi ya, baca ayat kursi, kemudian ya istilahnya tuh dia kan biasanya tahu titik-titik gitulah ya, kayak titik-titik tertentu yang di situ ya istilahnya zat supranaturalnya itu bisa keluar gitu. Nah, bisa ada yang tahu. Biasanya orang-orang lama itu tahu gitu, yang sering ikut pengajian tuh paham. Itu. Nah, jadi pas yang waktu kejadian pas waktu kejadian lu yang lu cerita ini kejadian dalam arti nyamber tuh gitu ya. Istilahnya dari ini kejadian kesurupan nyamber. Nah, sekarang mau nanya nih. Lu kan punya pendidikan latarnya itu psikologis. Okay? Nah ini
Oke. Ya memang, nah itu memang perdebatan juga sih. Maksudnya gue sendiri, gue kan bagian training lah ya, penanggung jawab training. Anggaplah change culture juga kan penanggung jawabnya gue juga kan. Jadi gue juga mikir ini apa gitu, what kind of problem yang gue hadapin ini gitu. Karena teman gue, maksudnya kanan pabrik gue, jadi gue sering main ke sana untuk ya rapat aja, sering benchmark aja gitu. Bahkan hal-hal seperti itu dianggap serius gitu. Bahkan mereka itu misalkan nih ada yang sering kesurupan di toilet tertentu, toilet perempuan tertentu. Toilet itu benar-benar ditutup terus bikin toilet lain gitu. Jadi sampai segitunya bagaimana proses supranatural itu ngebuat layout pabrik berubah gitu, peraturan berubah. Itu tuh benar-benar sampai segitunya gitu, karena memang mengganggu produktivitas gitu. Tapi terlepas dari kejadian itu, memang jadi perdebatan sih, karena biasanya itu kan kalau udah sembuh kan biasanya tuh suka ditanya itu lu kenapa gitu kan. Biasanya itu nggak sarapan pagi, itu tuh selalu tuh mesti orang itu nggak sarapan pagi atau dia punya masalah sama keluarga gitu. Itu yang gue juga nggak ngerti. Nah ini termasuk kejadian gue yang kedua nih. Ini menurut gue kisah yang ultimate ini juga, dia tuh punya masalah sama keluarga gitu. Ini kalau udah sembuh kan bisa ya digali ya. Betul. Itu ada masalah dengan keluarga, atau enggak masalah dengan dirinya sendiri yang jadi gue jadi ragu gitu, nih orang kesurupan beneran apa cari perhatian atau gimana gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut ini, tadi itu sempat ngomong bahwa apa ini mempengaruhi, bahkan istilahnya dianggap serius, layout pabrik pun bisa dirubah. Nah ini secara logika masuk akal gak, dalam arti ya harus dirubah lah, karena orang sudah tersugesti di situ tuh, tempat itu tuh angker, tempat itu banyak kesurupan, ya udah mendingan dibongkar aja, dalam arti nggak ke toilet dipindah aja. Masuk di akal nggak? Masih dalam arti daripada orang udah tersugesti, dalam arti bayangin nih, kalau kita kerja di pabrik dan saya bilang, oh itu tuh udah denger lah tiap kali denger itu WC itu horor, banyak kesurupan, WC itu tiap hari denger kayak gitu ya, kita masuk pun udah punya, bukan kebanyakan tapi beberapa orang kan pasti kan udah punya pikiran, aduh ini horor nih, aduh ini serem nih, kan udah ada sugestinya itu tuh, mungkin itu kali ya. Jadi saya itu salah satu yang membuat ya lebih baik dibongkar kalau secara logika. Gimana? Karena kalau gue sendiri itu kadang percaya nggak percaya sih, tapi gue kayaknya sih percaya juga sih dengan kejadian itu, karena gue punya teman yang karena dia nggak mau diceritain kejadian supernaturalnya, sebenarnya kejadiannya tuh luar biasa sekali gitu, sampai teman gue itu nemenin ustadz yang suka ngeruqyain orang gitu. Jadi penyintas yang kena gendam lah, kena apa sih namanya, santet ya, kena santet, dia malah jadi pemerhati seperti itu. Tapi kisahnya nggak mau diceritain gitu. Jadi gue percaya, jadi gue sendiri percaya, walaupun gue kalau ngobrol sesama, misalkan apalagi kalau orang yang suka hipnoterapi ya, itu oh ini histeria nih gitu. Ini sesuatu yang apa sih namanya, histeria, kemudian koneksinya tuh masuknya ke alam bawah sadar gitu, sehingga jadinya tuh burn out gitu. Ya oke lah, tapi adanya entitas metafisika gue juga nggak istilahnya, gue juga mengiyakan juga gitu, karena teman gue udah sampai gue bawa kemana-mana juga kayaknya tuh emang bener deh, emang bener apa namanya, kejadian metafisika gitu. Sampai guanya sendiri tuh udah kayaknya bukan psikologi nih gitu. Jadi gue pikir kalau kita HRD seharusnya mikirnya sih praktis aja gitu, best praktis aja, nggak usah mikir tentang ilmuwan. Maksudnya kalau kejadiannya lebih dari 2 kali atau 3 kali dan mengganggu produksi, dan kemudian loyalitas atau engagement karyawan jadi berkurang gara-gara hal-hal yang kasat mata gitu, mending bikin layout baru aja gitu. Lebih ke situ sih kalau menurut gue ya. Nggak bakal pindah.
Katanya. Atau misalnya itu WC-nya dibongkar terus jadiin ruangan HRD. Nah, bukannya itu sama aja. Kalau secara kita Ya, ngomongin, iya. Kalau yang teman gue itu, partner gue itu dipakai tapi hanya untuk shift pagi pas lagi rame. Oke. Shift pagi kebetulan nggak pernah ada kejadian katanya gitu. Tapi shift malam ya udah terserah, boleh mau kesini apa yang WC yang dekat aja gitu. Mungkin kalau lu pindah Karena ke sana, pabriknya dia tuh kalau lu pindah ke sana, jadi mungkin kejadiannya seringan pagi ya. Soalnya kan iya, jangan-jangan karena ada gua. Nah, itu dia ada yang bawa tandu. Nah, itu dia tuh. Jadi pemancingnya itu sebenarnya lu sih. Nah, sekarang ini kisah keduanya gimana nih? Ya, kalau kisah keduanya itu jadi biasa nih gue kerja biasa, misalkan mengadministrasi sesuatu lah gitu kan. Jadi gue dapat telepon dari bagian research development, jauh juga. Kalau packing itu ujung, tapi ujung sebelah kiri lah. Ini research development itu ujung sebelah kanan gitu. Jadi bener-bener yang surupan tuh nggak pernah yang deket tempat gue berada gitu. Dan di posisi itu tandu itu deket gue gitu. Itu nyebelin banget tuh. Ada tandu di dekat tempat gue duduk. Kayaknya sebenarnya lu yang narik sih ya, kayaknya sih. Jangan. Ini kayaknya sih penjahatnya si Mbak Kunmer itu nih, jangan-jangan ngerjain. Demen. Nah, karena kejadian Mbak Kunmer ini nanti cerita gue yang ketiga nih nanti nih. Oke. Nah, itu bertemu langsung, tapi nggak fisik, nggak ini. Nah, jadi di ujung ya di ujung itu kan di research development tuh, ya udah otomatis kan gue bawa tandu, gue lari-lari tuh karena emang udah bosnya tuh sampai nelpon, gugus buruan gini oke gitu. Gue lari-lari udah pada bawa tandu gitu kan, sampai di ujung situ masih jadi macan tuh si orang PKL. Jadi yang kesurupan tuh orang PKL gitu. Orang PKL itu masih jadi macan, teriak-teriak. Itu kan ngangkatnya susah ya kalau udah kena gitu ya. Entah kenapa tuh berat banget gitu, karena ada perlawanan gitu. Ya udah nggak apa-apa mas, taruh aja tandu. Terus pokoknya susah diangkat sampai dia pingsan ya waktu itu. Sampai dia pingsan, ya udah gue kita bawa tandu tuh, orang berenam bertujuh ada kali, ramai banget. Bawa tandu, posisinya itu jam 11:30 kalau nggak salah, posisinya jam 11:30 siang. Yang otomatis jadi pabrik itu istirahat tuh ada dua, yang jam 11 sampai jam 12 sama jam 12 sampai jam 1. Ya mungkin untuk mengurai keramaian ya, biar kantin itu nggak terlalu padat kan. Jadi dibagi dua istirahatnya, jam 11 sampai jam 12, jam 12 sama jam 1 gitu. Kebetulan gue istirahatnya yang jam 12 sampai jam 1 kan. Ya udah tuh kita bawa bertujuh orang itu kalau nggak salah sampai ke klinik gitu kan. Sampai ke klinik, terus dia gitulah nangis, terus jadi macan, terus pingsan lagi, nangis, jadi macan, pingsan lagi, gitu terus kan. Ya udah kan, gue minta, udah panggilin orang yang bisa ruqyah, nggak tahu lah bapak siapa lah gitu, panggilin. Nah posisinya jam 11:30, si bapak itu kebetulan lagi istirahat karena lagi di kantin gitu. Ya gue nggak tahu ya, tapi yang jelas kerumunan tuh langsung bubar, cuman ada gue, terus yang jaga klinik si susternya itu sama kepala security satu gitu. Nah jadi cuman bertiga tuh, dan kita kebingungan tuh. Posisinya itu gue lagi lapar banget kan, karena udah mau jam 12. Gue harus istirahat, harus segera makan nih. Gue ngurusin beginian, ngambil jam istirahat gue sayang gitu kan. Nah, nungguin orang-orang yang beberapa orang yang manggil orang yang bisa ruqyah ini, itu kelamaan gitu. Karena waktunya udah tinggal 15. Wah, kelamaan. Ya udah, gue mau nggak mau, gue yang maju kan. Karena gue juga panik. Gue lapar. Dan gue tungguin kok nggak datang si orang-orang ini, kayaknya sih
orang yang bisa ruqyah itu istirahat kan, jadi kayaknya susah nyarinya kan. Ya udah, gua kan pernah belajar hipnoterapi lah sedikit lah gitu, gua memang pernah kursus hipnoterapi. Ya udah, jadi gue mikir di otak gue bikin skenario gimana caranya hipnoterapi tapi dalam penerapan kesurupan gitu. Ya udah, gue bikin konsepnya, gue bikin istilahnya tuh inception ya. Kalau Nolan kan inception bahasanya. Jadi gue bikin inception ke dia bahwa apapun gejala lu gitu, maksudnya di dalam pikiran gue ini histeria atau apa namanya emang kesurupan beneran. Apapun gejala lu punya badan ya jadi lu, jangan nyusahin orang gitu. Gue pikir gitu. Ya udah, gue bikin skenario inceptionnya tuh kayak gitu. Lu harus jadi lu nggak usah takut, ada gue di samping lu gitu. Ya udah, gue pegang tangannya, gue cek denyut nadinya juga kan, karena takutnya denyut nadinya lemah banget kan. Karena apa namanya, kalau di hipnoterapi kadang-kadang juga dicek denyut nadinya tuh cepat atau enggak kan gitu kan. Sambil ya udah gue bikin skenario mulai dari deepening, terus sugesti atau nggak bikin inceptionnya, terus terminasi. Pokoknya apa namanya, apapun yang terjadi pada tubuh kamu saat ini, kamu harus tahu. Misalkan namanya Faulani lah namanya gitu ya, Fulan gitu. Apapun yang terjadi pada tubuh kamu, ya tubuh kamu Fulan, ya kamu harus menjadi diri kamu sendiri dengan penuh kesadaran. Karena kalau kamu sakit, yang nyusahin itu nggak cuma dirimu sendiri tapi keluargamu juga gitu. Hasilnya pertama pas gue terminasi, gue bangunin itu nangis tuh, teriak kayak matanya terbelalak, terus wah teriak wah loh, panik gue gitu kan. Oh iya, sebelum gue ngelakuin hipnoterapi itu kan gue nggak hafal ayat kursi ya. Masalahnya kan gue nggak hafal ayat kursi. Ya udah, gue setel aja YouTube ayat kursi kan, gue deketin ke telinganya dia aja kan, praktis kan gitu kan. Jadi ada versi agama, ada versi hipnoterapi gitu. Gue pakai dua obat gitu sekalian gitu kan. Ya udah, dia teriak, terus pingsan lagi. Wah, pingsan lagi, gue suggest lagi, gue sugesti lagi, terus bangun normal kayak orang linglung gitu. Udah sembuh terusan. Udah sembuh, nggak lama kemudian beberapa orang yang bisa ruqyah juga datang, tapi kan udah sembuh gitu. Ya udah, terus habis itu gue minta nomor telepon untuk biar dijemput sama bapaknya. Oh enggak, atasannya punya nomor telepon bapaknya, terus dijemput lah gitu. Intinya dia udah dijemput pulang sama bapaknya, kan anak PKL kan, anak SMA gitu kan. Kayak gitu. Nah, kemudian pulang, sebelum gue kan udah jam istirahat tuh, tapi gue main ke ini dulu, gue main ke IT dulu. Gue karena kliniknya itu di kantor besar kan. Nah, sebelum ke ruang HRD kan, gue ngelewatin ruang IT kan, setelah dari ruang IT gue ke HRD kan. Udah selesai HRD, udah gue makan seperti biasa. Sorenya gue diare gue gitu. Jadi gue nggak tahu itu kejadian kebetulan atau emang kejadian supranatural gitu. Ya gue nggak tahu ya. Ini porsinya gue nggak tahu gitu kan. Jadi ya udah, gue diare, tapi besok paginya gue nekat kerja gitu. Gue nekat kerja, tapi karena diare gue makin parah, gue disuruh pulang sama bos gue gitu kan. Jadi gue baru masuk sejam apa 2 jam gitu kerja, gue langsung disuruh pulang karena diare gue makin parah kan. Terus besoknya Sabtu Minggu, Senin gue masuk. Nah, Senin gue masuk, gue ke IT lagi gitu. Lagi ada kerjaan ke IT, gue ke IT kan. Terus gue ngobrol. Oh ya, waktu itu gue pengen ngobrol kejadian yang kemarin, tapi gue belum ngobrol, ada yang nyeletuk gitu. Salah satu anak IT ada yang nyeletuk. Wah gila, Sabtu Minggu gue kena diare gitu. Nah terus beberapa teman itu, lah gue juga kena diare. Lah habis itu gue juga cerita, lah gue juga kena diare nih. Gue dipulangin sama ibu ini karena gue hari Jumat kemarin gue kena diare parah. Lo kok kena diare semua? Jangan-jangan nih bawaannya gugus nih gara-gara habis megang orang kesurupan. Jadi diare massal gitu.
Jadi Gugus itu terkenal dengan apa? Kesurupan massal dan diare massal, Gus ya lu ya. Nah, itu tuh. Nah, sekarang kalau cerita ketiga gimana nih Gus? Nyambungnya nih. Oke. Jadi ceritanya simpelnya gini. Nah, ini kejadiannya agak lama nih, agak lebih lama lagi waktu pas kantor gue masih di depan, di dekat klinik itu. Di dekat klinik itu, tapi ruang trainingnya belum di depan, belum di ruang kantor gue yang sekarang. Ruang training itu masih di pabrik 3, lebih ujung lagi. Jadi dari ruang packing itu nyebrang jalan, pokoknya ujung banget. Ada di ujung itu ada pabrik namanya pabrik 3. Terus ruang training itu di lantai 2, di dekat tumpukan keramik-keramik yang slow moving lah atau dead stock gitu. Jadi bener-bener di ujung yang paling ujung. Nah itu sarangnya si Mbak Kunmer itu tuh. Terus gitu. gimana? Karena gue udah diceritain. Nah suatu hari itu gue pengen training seperti biasa lah sore hari kan. Nah gue pengen training nih. Ya udah kan ada ya semacam OB lah gitu kan. OB kebetulan udah nyiapin snack. Maksudnya snack dari kayak Gojek itu udah datang. Snack, makanan, kopi dan lain sebagainya udah datang. Ya udah, terus karena gue masih ngerjain beberapa materi yang belum selesai gue ketik, jadi gue minta tolong si OB ini untuk duluan. Namanya Mang Asep lah gitu ya. Udah Mang Asep duluan aja gitu. Nah anggaplah kan Mang Asep karena dia udah ready dengan makanan dan lain sebagainya, dia duluan ke ruang training kan. Nah terus karena gue ada beberapa dokumen yang belum gue selesaiin. Kemudian pas gue udah selesai, gue nyusul Mang Asep. Tapi karena ada beberapa dokumen yang gue juga nggak kepegang karena gue udah bawa laptop, bawa LCD dan lain sebagainya, gue minta tolong Winda waktu itu gitu. Win nyusul dong gitu. Karena kebetulan trainernya gue juga, gue minta tolong dia yang motoin gue gitu kan. Buat jadi report gitu. Ya udah gue nyusul Mang Asep, nyampe sono kok ruang training dikunci gitu. Ruang training, tapi memang pabrik 3 sekarang jadi pabrik eksklusif untuk barang-barang mahal. Kalau zaman pada saat itu karena lagi di develop, jadinya kan memang pabrik itu masih berantakan banget kan. Gitu karena masih di develop, masih dibangun gitu kan, memang masih super berantakan dan emang serem banget tempatnya gitu. Nah gue nyampe ruang training itu kok dikunci gitu, dikunci. Gue ketok-ketok, masa kok ketakutan dari dalam, siapa gitu. Gugus Mas, ngapain dikunci, lagi berat bawa laptop, bawa ini kan gitu kan. Dibukain sama dia, ngapain sih Mas dikunci. Nah gue marahin tuh, habisnya Mas dikunci, berat juga, jalannya berat, jalan kaki gue gitu kan. Terus? Mas tutup Mas gitu. Udah ditutup, ya udah gue tutup kan. Pintunya gue tutup, AC. Baru selang berapa menit, tiba-tiba, oh ya Mas Asep ngomong dulu, Mas ada kejadian aneh gitu kan. Kejadian apaan gitu kan. Nanti Mas tungguin aja gitu. Gue tungguin apaan sih gitu kan. Ya udah, terus gue naruh laptop, naruh LCD gitu kan. Tiba-tiba pintu kan udah gue tutup tuh, tiba-tiba ngeblak gitu, gitu kayak orang gitu loh, kayak kebanting gitu. Kebuka terus kebanting lagi, jeder gitu. Jadi pintu tuh kebuka, ngeblak gitu, terus ditutup jeger gitu. Tutupnya juga kasar gitu. Nah gue kan kaget dong, gue sama Mas Asep ketakutan kan. Nah terus gak lama kemudian ngeblak lagi, Winda masuk lah. Udah gue teriak gue. Wah, jadi siapa gitu kan, kok bisa gitu. Nah terus Winda panik kan, ada apa ini, enggak ada apa-apa gitu. Nah itu nah memang apa namanya, buat orang-orang yang beberapa kali kerja di situ udah biasa, kejadiannya udah biasa Mas gitu. Biasanya suka ada yang kayak misalkan bunyi-bunyi kayak
biasa kan keramik kan kalau di ting 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 kan bunyi kan. Suka ada gitu tapi ditengok nggak ada orangnya gitu. Hal kayak gitu biasa sih. Oke. Nah, kalau dari pengalaman lu semua ini yang udah pernah lu alamin, dalam arti lu bisa mengambil kesimpulan apa nih dalam arti? Ya kesimpulannya sih apa ya, memang istilahnya tuh paranormal activity itu ada gitu menurut gua ya. Kemudian kalau memang apa sih namanya, ada entitas yang dia tuh pingin eksis itu emang bener sih gitu. Beberapa hal tuh emang bener. Ada yang tipikalnya ganggu, ada yang memang cuman nggak ganggu gitu. Nah, kalau gue sih menuduh ya. Kalau gue, karena gue nggak punya bukti ya, gue menuduh yang mengganggu gue si mbak itu gitu. Karena memang katanya dia suka duduk di tangga training gitu, duduk di tangga tempat gue sering lewat kalau mau training. Tangganya tuh ada dua, ada tiga gitu ya. Cuman yang dekat ruang menuju ruang training kan di lantai 2 tuh, tangga yang didudukin si mbak ini gitu. Jadi gue menuduh nih perbuatannya dia nih gitu. Jadi dia tuh entah pengen kenalan atau pengen eksis. Karena zaman dulu tuh masih termasuk karyawan agak baru lah gitu. Gue baru 1 tahun 2 tahunan lah gitu. Oke, jadi istilahnya mungkin aja mau kenalan dengan orang baru ya, ataupun kebetulan itu memang aura lu cocok sama dia, dalam arti kan kita percaya nggak percaya ya, seperti itu. Oke. Emang sih sebenarnya itu pengalaman supranatural atau pengalaman horor ini memang saya bisa percaya atau nggak percaya itu memang ya nyata bagi beberapa orang itu terjadi. Kita mau ngomong itu apakah cuma histeris, cuma sugesti, ataupun istilahnya benar-benar nyata, tapi ya memang tidak 1 atau 2 orang aja yang mengalaminya. Nah, hal ini yang membuat kita ini ya setidaknya itu kita mempunyai Tuhan, masing-masing dari kita ini pasti mempunyai Tuhan yang kita percaya, dan istilahnya tadi itu selama kita tidak mengganggu alam lain, kita berharap itu mereka tidak mengganggu kita. Kalaupun istilahnya terjadi sesuatu, kemungkinan itu pasti ada sesuatu yang memancing. Dalam arti apakah ada kesalahan dari kita berucap, kesalahan dari kita bertindak, atau tadi itu kurang istirahat, ada permasalahan yang mempunyai istilahnya tanda kutip itu aura yang saling menarik nih. Ini dia yang mungkin, dan itu kebanyakan dari cerita-cerita ini yang mungkin menjadi magnetnya. Tapi balik lagi tadi itu kita mempunyai Tuhan, istilahnya ya kita nggak boleh takut, dan kita istilahnya ya kita tetap harus percaya kepada Tuhan kita. Oke, sekali lagi Mas Gugus, terima kasih banyak nih untuk ceritanya nih, 3 cerita sekaligus yang cukup horor nih. Semoga istilahnya tidak terjadi lagi. Dan itu di belakang ada siapa tuh yang merah tuh? Akun merah. Oke. Thank you banget Mas Gugus ya atas kesempatannya. Oke, thank you. Lain kali kita akan berjumpa lagi dan akan bicara tentang hal lain. Sekali lagi untuk teman Kongko BB69, saya mengucapkan terima kasih, dan untuk para sobat BB69 terima kasih, dan jangan lupa mendengarkan episode-episode lainnya, dan juga jangan lupa juga mendengarkan Gugus Podcast review-review film ya, tentunya oke nih. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. See you.